Hai, saudara semua, teman-teman dan adik-adik yang sedang nonton atau dengar. Apa kabar? Aku cuma mau bilang, God loves you so much. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Saya rindu kita semua memiliki mindset dan hati yang benar. Emangnya kenapa? Supaya segala hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita di tahun depan, kita bisa terima dengan penuh sukacita, dan nggak cuma untuk memberkati saudara aja ya, tapi juga memberkati banyak orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kita. Amin ya. Nah, mindset atau hati yang kayak apa sih yang harus kita punya emangnya? Di Yohanes 14 ayat 27, waktu itu Tuhan Yesus sedang makan malam bersama dengan murid-muridnya sebelum dia diserahkan dan disalibkan. Nah, Tuhan Yesus bilang gini nih, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Nah, itu janji Tuhan tuh ya buat kita semua. Nah, sekarang bagian kita apa dong? Dibilang, janganlah hatimu gelisah dan gentar. Nah, Tuhan tahu sebentar lagi waktu itu tuh dia akan disalibkan, terus murid-muridnya bakal tercerai-berai, terus dianiaya dan segala macam. Sama nih, Tuhan tahu kita sebagai pengikut Kristus itu nggak selamanya hidup tuh adem ayem dan bebas dari masalah. Tapi janji Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita, anak-anaknya sekarang ini, bahwa dalam situasi apapun, Tuhan berjanji, damai sejahteraku aku kasih buat kamu. Dan damai sejahtera di sini itu artinya shalom, artinya tuh utuh, nggak ada yang kurang, sempurna. Itu kiranya hidup yang kita mau semua kan? Nah, kita itu nggak bisa loh ngejagain bahwa segala sesuatu di hidup kita tuh akan baik-baik aja. Contohnya saya punya anak nih 4 tahun ya, dia lari ke sana, lari ke sini, loncat-loncat. Saya nggak bisa ngejaga bahwa dia itu nggak akan jatuh dan berdarah. Saya misalnya punya usaha jualan kopi. Nah, saya nggak bisa ngejagain bahwa anak buah saya di toko itu nggak akan nyolongin, malingin barang-barang di sana. Saudara juga, saudara punya kesehatan nih, olahraga setiap hari, makan sehat setiap hari, tapi saudara juga nggak bisa jamin kan untuk nggak jatuh sakit. Tapi ada satu hal yang kita semua bisa jaga, yaitu hati kita masing-masing. Benar nggak? Seringkali kita itu membiarkan hati dan pikiran kita itu diberondong dengan berbagai pikiran yang negatif. Sehingga kita jadi kehilangan damai sejahtera, dan jadinya kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah kasih pada kita. Terus kita harus gimana dong? Jadi ingat tadi ayat Alkitab yang kita baca di atas. Contohnya saat kita buka Instagram atau Facebook, kita lihat teman kita lebih sukses, lebih cantik dari kita. Biasanya kita kan membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Nah, harusnya kita jaga hati kita. Kita bilang, janganlah hatimu gelisah. Bunga di taman aja dipelihara Tuhan. Apalagi saya, anaknya Tuhan. Gitu. Atau saat kita lagi datang ke dokter, terus dokter bilang, wah ini diagnosanya parah nih, Anda kena sakit A, B, C, D. Gitu. Nah, harusnya kita langsung bilang, janganlah hatiku gelisah. Dan kita perkatakan juga, oleh bilur-bilurmu Tuhan, aku sudah menjadi sembuh. Ada satu lagi nih, misalnya si abang setan bilang gitu ya, kamu ini nggak tanggung jawab deh. Udah dikasih pelayanan, tapi mana buahnya? Nggak ada ini. Kamu ngapain aja pelayanan? Harusnya kita langsung bilang, Tan, jagalah hatiku Tuhan, aku nggak gelisah. Gitu. Terus kita bilang, ada orang yang menanam, ada orang yang menyiram, tapi eventually Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan itu menjadi bekal buat kita semua dalam memasuki dan menjalani tahun yang baru bersama Tuhan. Jadi ingat, Tuhan sayang sama kita, Dia sudah kasih kita damai sejahtera, bagian kita cuma satu, dan kita bisa lakukan itu bersama-sama. Ini ringan dan mudah, yaitu apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin.